Silakan disiapkan kelompok 10, kelompok yang terakhir hari ini. Kita akan melihat contoh soal gradient field dan fungsi implisit. Contoh soalnya, silakan waktunya 15 menit. Saya izin share screen ya. Ya, silakan. Sudah terlihat kan slide-nya? Yes, sudah. Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 10, kelompok terakhir yang presentasi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang medan gradien dan fungsi implisit. Untuk medan gradien sudah disediakan 2 soal yang akan dibahas saya dan Fausta, dan untuk fungsi implisit itu ada 2 soal yang akan dijelaskan Bima dan Kevin. Jadi karena tadi udah dibahas oleh kelompok lain untuk materi ini, kita akan lebih fokus ke dalam pembahasan soalnya. Jadi ini yang soal yang pertama, tapi sebelum kita mengerjakan, ingin mereview kembali bahwa field gradient atau gradient ini adalah persamaan skalar yang di sini dia multivariabel. Dan di kasus soal ini adalah kasus di mana ada 2 variabel yang berarti dia dalam 2 dimensi. Mungkin ada contoh kasus soal untuk 3 dimensi yang lain, tapi di soal ini yang 2 dimensi aja. Tentukanlah field gradient daripada f x, y sama dengan x pangkat 3 dikali y pangkat 5. Jadi untuk pembahasannya kita bisa mengingat kembali perumusan umum. Jadi yang pertama ini yang kalian lihat di atas yang memiliki hanya sumbu X dan sumbu Y, ini bisa digunakan pada soal-soal yang 2 dimensi. Sedangkan kalau ingin mengerjakan soal yang 3 dimensi, bisa ditambahkan variabel satu lagi yaitu Z, dan di sini kita hanya menulis persamaan vektor biasa dengan melakukan diferensial terhadap X dan terhadap sumbu Y untuk di kasus ini. Jadi yang pertama bisa langsung dilakukan derivatif atau turunan. Bisa digunakan formula di mana ini disebut del f atau nabla fx, y sama dengan fx x, y i tambah fy x, y j. Jadi bisa langsung diturunkan yang terhadap x, yaitu jadi dari X pangkat 3 jadi 3X kuadrat dikali Y pangkat 5, 5X pangkat 3 Y pangkat 4. Next. Dan ini untuk grafik medan gradiennya ini. Jadi di sini tuh arahnya itu gimana ya? Jadi gradien itu dia tuh ibaratnya kalau kita lagi berada di sebuah titik koordinat X dan Y, ini arah panah ini dia akan menunjukkan arah kemana biar nilai F ini bisa naik atau nilainya bisa lebih tinggi. Jadi itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua akan dilanjutkan oleh Fausta. Kemudian ada soal 2 ini, fxy sama dengan x kuadrat y. Tentukan turunan berarah di 1,2 pada arah vektor A sama dengan 3i kurangi 4j. Pertama kita ubah ke vektor satuan dulu. Vektor satuan rumusnya adalah vektor A dibagi panjangnya A didapat 3/5 negatif 4/5. Kemudian kita cari turunan parsial terhadap X-nya. Didapat turunan parsial terhadap X-nya 2X, Y. Kemudian kita substitusikan 2 kali 1 kali 2 didapat 4. Kemudian cari turunan parsial terhadap Y, yaitu X kuadrat. Kemudian disubstitusikan juga
didapat hasilnya 1 kuadrat yaitu 1. Setelah itu rumusnya adalah U1 kali turunan parsial terhadap X ditambah U2 kali turunan parsial terhadap Y. Kemudian kita substitusikan, didapat 12/5 kurangi 4/5, kemudian hasil akhirnya 8/5. Silahkan, Bima. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal dan pembahasan fungsi implisit. Nah, untuk soal yang pertama ini diberikan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan sin Y dikali Z. Nah, lalu tentukan do Z per dx-nya. Nah, berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 7 tadi, kita dapat menggunakan rumus untuk mencari do Z per do X, yaitu sama dengan negatif do F per do X dibagi do F per do Z. Nah, lalu kita bisa mencari satu-satu terlebih dahulu, yaitu pertama do F per do X-nya. Dari persamaan yang tadi, kita menganggap Y dan Z-nya itu sebagai konstanta. Nah, maka akan didapatkan 2X. Lalu untuk do F per do Z, kita dapat menganggap X dan Y menjadi sebuah konstanta. Maka akan didapatkan 2Z dikurangi Y cos YZ. Nah, lalu tinggal dimasukin ke rumusnya sama dengan negatif 2X per 2Z dikurangi Y cos YZ. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada soal kedua, cari nilai dz per dx dari persamaan z kali pangkat x tambah 2 pangkat z tambah xy kuadrat sama dengan 5yz dengan turunan implisit. Nah, seperti kita ketahui kan dz per dx, berarti kita bisa menganggap y-nya itu sebagai konstanta. Nah, pertama kita akan kerjakan dari yang z kali pangkat x tambah 2 pangkat z dulu. Nah, ini bisa pakai aturan produk di mana di mana u kali v, turunan dari u kali v sama dengan turunan u kali v tambah u kali turunan v. Nah, setelah itu yang kita akan dapati dari ini adalah ini z kali pangkat x tambah 2 pangkat z sama pangkat x tambah 2 pangkat z tambah ln 2 kali 2 pangkat z kali kali x tambah 2 pangkat z dan ada dz per dx-nya. Nah, di sini xy kuadrat karena kita menganggap y sebagai konstanta, berarti y-nya kita bisa menganggap sebagai konstanta aja. Jadi turunannya adalah y kuadrat. Nah, dan kita juga akan menurunkan yang di sini 5y kali z dan y ini sebagai konstanta. Jadi tetap aja yang berubahkan z, jadi dz per dx. Nah, setelah itu kita akan mengubah posisinya dz per dx sama yang nggak ada dz per dx-nya. Nah, setelah kita susun, nanti hasilnya seperti begini. Nah, jadi kita tinggal bagikan dengan ini. Sehingga kita dapati jawabannya yaitu ini, dz per dx sama dengan min z kali pangkat x tambah 2 pangkat z kurang y kuadrat per pangkat x tambah 2 pangkat z tambah ln 2 kali 2 pangkat z kali pangkat x tambah 2 pangkat z kurang 5. Itu sih jawabannya. Presentasi kelompok 10 sudah selesai sih. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya teman-teman. Silakan apabila ada pertanyaan. Kita tunggu karena waktunya masih banyak.
Apakah ada? Saya rasa mungkin tidak ada ya. Wah, tumben sekali tidak ada yang bertanya. Mungkin sudah pada jago ya. Sudah pada jago. Jadi mungkin kita bisa tutup saja, saudara-saudara, bahwa kelompok 10 telah menyelesaikan presentasinya mengenai soal, dan kalau kita lihat penyelesaian soalnya tekniknya yang digunakan adalah teorema-teorema yang sudah kita pelajari dari 9 kelompok sebelumnya. Jadi jangan sampai lupakan, review lagi. Mungkin banyak konsep baru yang kita dapatkan di kali ini, dan mungkin kita masih bingung. Bingung itu manusiawi, jangan lupa untuk tetap review dan mencari bantuan, alias bertanya kepada teman, dosen, atau internet juga, agar kita bisa berbagi kebingungan, atau kita bisa lebih paham. Dengan berbagi kebingungan, mungkin kita bisa saling bingung, oh tiba-tiba nemu titik temu gitu. Untuk teman-teman mungkin nanti dapat membagikan slide-nya, biar kita bisa baca-baca lagi. Terima kasih kelompok-kelompok yang sudah presentasi. Terima kasih juga kelompok 10, presentasinya luar biasa. Oke. Sekian presentasi Puba banyak kita. Mungkin dikembalikan ke Bu Rina, katanya kita ada istirahat dulu 5 menit.